Halo semuanya, pada kelas kalkulus hari ini terdapat dua materi yang akan dibahas. Pertama adalah integral trigonometri, yang kedua adalah substitusi trigonometri. Untuk materi awal yaitu tentang integral trigonometri, yang akan kita pelajari adalah teknik integrasi untuk fungsi trigonometri berpangkat. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Berikut adalah panduan untuk pengintegralan fungsi sinus dan kosinus berpangkat. Pertama, jika fungsi memuat fungsi sinus berpangkat ganjil dan positif, untuk integrasi Anda bisa lakukan modifikasi dengan menyimpan satu faktor sin pangkat 1 dan mengubah sisanya menjadi cos. Selanjutnya, lakukan ekspansi dan integralkan. Kedua, jika fungsi memuat fungsi cos berpangkat ganjil dan positif, maka simpan satu faktor cos dan ubah sisanya menjadi sin. Lakukan ekspansi, kemudian integralkan. Yang ketiga, jika pangkat kedua fungsi sin dan cos adalah genap dan non-negatif, artinya bisa pangkat 0 atau positif, maka gunakan fungsi identitas berikut untuk substitusi fungsi cos dan sin. Ulangi langkah tersebut hingga diperoleh cos dengan pangkat ganjil. Setelahnya Anda bisa lakukan pengintegralan. Bagaimana aplikasinya? Mari kita bahas beberapa contoh soal berikut. Pada contoh soal pertama diberikan fungsi sebagai berikut. Fungsi ini memuat fungsi sinus berpangkat ganjil. Seperti pada panduan sebelumnya, simpan satu faktor sin pangkat 1 dan ubah sisanya menjadi cos. Maka langkah pengintegralannya adalah tulis kembali fungsi dengan memfaktorkan sin menjadi dua faktor dengan salah satunya berpangkat 1. Oleh karenanya akan diperoleh sin x pangkat 2 dan sin x pangkat 1. Selanjutnya simpan sin x pangkat 1, sedangkan ubah sin x pangkat 2 menjadi fungsi cos. Gunakan persamaan identitas trigonometri yaitu sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasil berikut. Kemudian kalikan fungsi cos sehingga diperoleh hasil seperti ini. Lalu, Anda bisa tulis kembali integral dengan memecahnya menjadi dua integral. Modifikasi fungsi sehingga akan memuat fungsi minus sin x. Lakukan integrasi dengan metode substitusi dengan U sama dengan cos x, di mana turunannya adalah minus sin x. Sehingga diperoleh hasil akhir integralnya adalah seperti ini. Oke, lanjut untuk contoh kedua. Di sini diberikan integral tertentu di mana fungsinya memuat fungsi cos berpangkat ganjil dan positif. Maka berdasarkan panduan simpan satu faktor cos dan ubah sisanya menjadi sin. Dengan demikian diperoleh bentuk fungsi baru berikut setelah dilakukan pemfaktoran pada cos. Selanjutnya, substitusikan cos pangkat 2x menggunakan persamaan identitas trigonometri. Ini serupa dengan contoh soal pertama. Kemudian, sederhanakan dengan mengalihkan dan membaginya dengan penyebut sehingga diperoleh hasil berikut ini. Untuk integrasi, Anda bisa pecah menjadi dua integral, kemudian lakukan pengintegralan metode substitusi dengan U sama dengan sin X. Hasil integralnya seperti ini. Langkah berikutnya, substitusi batas atas dan batas bawah integral, sehingga hasil akhir yang diperoleh setelah perhitungan adalah sebagai berikut.
Kemudian untuk contoh ketiga, fungsi ini memuat fungsi cos berpangkat genap. Berdasarkan panduan, maka ubahlah fungsi cos tersebut dengan persamaan identitas untuk cos pangkat 2x. Sehingga dapat ditulis kembali fungsinya menjadi bentuk fungsi berikut. Lakukan ekspansi sesuai dengan pangkatnya, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dan karena masih terdapat fungsi cos berpangkat genap, maka ulangi substitusi dengan persamaan identitas seperti sebelumnya. Sederhanakan dan pecah integral menjadi 3 bagian, kemudian keluarkan konstan dari integral, dan untuk integrasinya Anda bisa gunakan metode substitusi dengan memisalkan U sama dengan 2x atau U sama dengan 4x. Hasil integralnya adalah seperti ini. Untuk integral tertentu, fungsi cos berpangkat dengan batas 0 hingga pi per 2, Anda bisa gunakan formula Wallis berikut ini. Jadi, menggunakan formula ini, Anda tidak perlu lagi menghitung secara keseluruhan, tapi gunakan formula cepat ini untuk menentukan hasil integral dari integrasi. Nah, selanjutnya adalah aturan integrasi untuk fungsi yang memuat sekan dan tangan berpangkat. Panduan integrasinya sebagai berikut. Pertama, jika termuat fungsi sekan dengan pangkat genap dan positif, maka simpan faktor sekan kuadrat dan ubah sisanya menjadi tangan menggunakan persamaan identitas. Kedua, jika termuat fungsi tangan berpangkat ganjil dan positif, maka simpan faktor sekan tangan dan ubah sisanya menjadi sekan menggunakan persamaan identitas. Ketiga, jika fungsi tangan berpangkat genap dan positif, maka ubahlah tangan kuadrat X menjadi sekan. Lakukan ekspansi dan ulangi substitusi jika masih termuat pangkat genap. Keempat, jika fungsi sekan berpangkat ganjil dan positif, gunakan pengintegralan secara parsial. Kelima, jika keempat kondisi di atas tidak terpenuhi, maka ubahlah menjadi sin dan cos. Untuk contoh keempat berikut, fungsi memuat tangan berpangkat ganjil dan positif. Maka simpan faktor sekan, tangan, dan ubah sisanya menjadi sekan. Langkah pertama, Anda bisa tulis kembali fungsi ke dalam bentuk berikut. Terapkan pemfaktoran sehingga muncul sekan X tangan X. Kemudian, ubah tangan kuadrat X menjadi sekan dengan persamaan identitas trigonometri, yaitu sekan kuadrat X minus tangan kuadrat X sama dengan 1. Kalikan fungsi sekan sehingga diperoleh hasil berikut. Kemudian lakukan integrasi dengan substitusi U sama dengan sekan X, di mana turunannya adalah sekan X tangan X. Hasil akhirnya sebagai berikut. Lanjut contoh kelima. Di sini didapati fungsi sekan dengan pangkat genap positif. Maka faktorkan sekan dengan menyimpan sekan kuadrat. Anda bisa tulis kembali fungsinya seperti ini. Lalu ubahlah faktor sisa dengan sekan kuadrat 3x menjadi tangan menggunakan persamaan identitas. Sehingga hasil yang diperoleh adalah berikut. Kalikan fungsi tangan, kemudian Anda bisa lakukan pengintegralan dengan substitusi U sama dengan tangan 3x. Hasil integralnya sebagai berikut. Lanjut untuk contoh ke-6, diberikan integral tertentu dengan fungsi tangan berpangkat genap. Sesuai panduan, ubahlah tangan kuadrat menjadi bentuk sekan.
Untuk itu, fungsi dipecah menjadi berikut. Dan selanjutnya, substitusikan tan kuadrat menjadi sekan kuadrat minus 1. Selanjutnya, kalikan dan pecah integral menjadi dua bagian. Dan karena terdapat tan berpangkat genap, ulangi substitusi menjadi sekan kuadrat x minus 1. Untuk bagian integral pertama, Anda bisa integralkan dengan metode substitusi dengan U sama dengan tan X. Bagian kedua, integralkan seperti biasa. Hasil akhirnya sebagai berikut. Setelahnya, Anda bisa substitusikan batas atas dan bawah integral, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian contoh ketujuh, fungsi sekan tidak berpangkat, sedangkan tangen berpangkat negatif. Maka Anda perlu ubah fungsi tersebut menjadi bentuk cos dan sin. Dan diperoleh bentuk fungsi seperti ini. Sederhanakan, kemudian substitusikan U sama dengan sin X. Sehingga hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Untuk contoh ke-8 ini, gunakan persamaan identitas perkalian fungsi trigonometri dalam integrasi. Ini digunakan ketika fungsi merupakan perkalian sin dan cos dengan besar sudutnya berbeda. Contohnya seperti ini. Anda bisa pelajari sendiri. Oke, ini adalah akhir materi ke-1. Untuk materi kedua dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.